Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian untuk memahami bacaan salat, dan masih momen bulan Syawal nggih. Kami ucapkan pada seluruh jamaah Masjid Muhajirin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal kita selama bulan Ramadan kemarin, dan mohon dimaafkan jika selama saya bergaul dengan panjenengan ada kesalahan sengaja maupun tidak. Mohon dimaafkan dengan tulus zahir maupun batin. Baik, jadi kita hari ini masih membahas tentang bacaan iftitah yang diawali takbir 10 kali. Mari kita baca lafadznya supaya hafal sehingga bisa kita praktekkan. Monggo diikuti. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Subhanallah, 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 Subhanallah. La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. A'udzu billah min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Ya. Jadi doa iftitah ini rumusnya 4 zikir, kemudian yang kelima istighfar, yang keenam doa. Nah, gitu ya. 4 zikir, yang kelima istighfar, kemudian sisanya doa. Zikirnya diawali takbir dulu 10 kali, setelah itu tahmid 10 kali,
kemudian tasbih 10 kali, kemudian tahlil 10 kali, baru kemudian istighfar astaghfirullah 10 kali, ya. Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, lalu astaghfirullah 10 kali. Setelah itu baru berdoa, Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini. Ini mirip doa di antara dua sujud, ya, mirip. Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini. Nah, di pertama minta kebaikan akhirat, setelah itu minta kebaikan di dunia. Kebaikan akhiratnya minta Allahumma firli wahdini, ya Allah ampunilah aku dan berilah petunjuk aku. Ini kan kebaikan akhirat. Setelah itu minta kebaikan dunia, warzuqni wa'afini, berilah saya rezeki dan lindungilah saya dari segala hal yang tidak baik. Setelah itu secara khusus minta perlindungan dari beratnya hari akhir. A'udzubillahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Saya berlindung kepada Allah dari sempitnya kedudukan pada hari kiamat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Hari ini kita akan mendalami takbir. Nah, jadi tasbih pertama itu kan mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Nah, kita akan mendalami ini, maknanya apa, terus penghayatannya bagaimana. Karena takbir ini kan selalu kita baca saat sholat, ya, bahkan takbir ini adalah zikir yang paling banyak kita baca dalam sholat. Kita mengawali sholat dengan takbir, setelah itu ada takbir-takbir setiap berpindah gerakan yang dinamakan takbir intiqal, ya, takbir intiqal. Mau sujud Allahu Akbar, ya, kemudian mau rukuk juga Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, mau berdiri juga Allahu Akbar. Kata para ulama, orang itu kalau sholat kemudian dia mengucapkan takbir mulai awal sampai akhir, maka setiap sholat pasti dia akan mengucapkan sebanyak 94 takbir. Nah, ini bacaan zikir yang paling banyak dalam sholat itu adalah takbir. Dan takbir, Bapak Ibu sekalian, itu melaksanakan perintah Allah. Di mana itu? Banyak ayat. Di antaranya misalnya surat Al-Muddatsir ayat 3. Gimana bunyinya? Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah. Nah, jadi kalau kita sedang mengucapkan Allahu Akbar itu sambil diniati, oh, saya melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat 3, wa rabbaka fakabbir. Dan Rasulullah itu ketika melaksanakan ayat ini itu luar biasa. Ternyata syariat takbir itu dalam banyak kondisi ternyata, bukan hanya sholat. Yang sudah kita ketahui jelas dalam sholat, ya, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Selain dalam sholat, takbir itu juga dipraktekkan di dalam azan. Azan ada takbirnya kan? Jadi diawali Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali malah di awal, ya. Kemudian selain azan juga iqamah. Nah, kalau iqamah cuma 2 kali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian juga takbir itu disunahkan dibaca, diperbanyak pada saat 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, ini kan Syawal, ya. Nanti setelah Syawal ada Zulqa'dah. Setelah itu nanti Zulhijjah. Itu 10 hari pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dianjurkan memperbanyak mengucapkan Allahu Akbar. Syawal itu, mulai Syawal itu bulan haji. Jadi kalau disebut di Quran itu bulan-bulan haji, itu mulainya bulan Syawal ini. Jadi bukan Zulhijjah mulainya, Syawal itu sudah masuk bulan haji. Artinya apa? Artinya jenengan misalnya ke Mekah untuk haji, berangkat tanggal 1 Syawal itu sudah sah. Ya. Cuma jadi lebih panjang gitu, ya. Jadi nunggunya puncak haji itu kan Arafah tanggal 9
Dzulhijjah. Jadi nunggunya sampai 2,5 bulan kira-kira itu ya. Itu lebih panjang. Nah, jadi bulan haji itu sah dimulai di bulan Syawal. Sebenarnya umroh pun itu boleh di bulan haji, boleh. Malah ada keutamaan. Nah, cuma karena manusia semakin banyak, yang umroh juga semakin banyak, dan pinjaman-pinjaman umroh itu juga bertebaran di berbagai lembaga. Akhirnya kan yang umroh itu jadi jutaan orang setiap tahun. Akhirnya dibuat kebijakan oleh pemerintah sana tidak boleh umroh di musim haji, kan gitu ya. Sebenarnya kalau secara syariat nggak ada larangan itu. Nah, cuma kalau itu dibiarkan nanti nggak cukup, itu tempatnya susah. Karena orang umroh itu tiap bulan selalu ada dan jumlahnya bisa jutaan buahnya itu ya. Makanya dikhususkan bulan haji untuk haji saja, umrohnya selain di bulan haji biasanya gitu. Oke, termasuk dianjurkan takbir adalah saat hari raya. Makanya ada takbiran ya. Nah, cuma sayang takbirannya sekarang itu banyak disertai musik-musik yang bahkan sampai joget-joget itu kan, masya Allah, ini kehilangan esensi dari takbir itu ya. Nah, ini semestinya memang harus diingatkan itu ya. Biasanya penyelenggaranya sinten, apakah itu tanggung jawabnya RT? Nah, RT-nya misalnya yang harus dinasehati supaya pemudanya tidak melaksanakan semacam itu yang menghilangkan esensi dari takbiran itu tadi. Kemudian termasuk hari tasyrik. Tasyrik itu kapan? Tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, itu juga dianjurkan untuk banyak bertakbir. Nah, para ulama menyebut takbir di masa tasyrik itu ada dua macam, takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad itu yang dibaca setiap selesai sholat. Makanya biasanya kita kalau sholat, imam itu kadang selesai sholat masih mimpin takbir selama hari-hari tasyrik. Itu namanya takbir muqayyad. Ya, yang mutlak itu berarti yang selain di luar sholat itu. Termasuk disyariatkan takbir saat berjihad. Jadi banyak riwayat kalau sahabat jihad itu mesti takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Nah, hari ini muncul dalam demo-demo ya takbir biasanya ya. Nah, ini kalau ini memang hal baru ya, nggak ada di zaman Nabi, karena demo itu memang sesuatu yang baru ya. Kemudian saat naik kendaraan itu juga dianjurkan takbir. Selain kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, itu diantaranya dianjurkan mengucapkan takbir Allahu Akbar gitu ya. Apapun kendaraan kita, entah sepeda, entah mobil, kereta api, pesawat, boardingnya itu diawali saat naik itu Allahu Akbar, mengucapkan takbir ya. Kemudian dianjurkan takbir juga saat naik ke tempat tinggi ya, saat naik ke tempat tinggi. Nah, ini entah jalan kaki ataupun naik kendaraan, pokoknya pas jalannya naik itu, naik gunung atau apa, itu dianjurkan memperbanyak takbir Allahu Akbar begitu. Lalu saat melihat Ka'bah, nah, jadi saat melihat Ka'bah itu justru anjurannya adalah Allahu Akbar. Kalau mengucapkan Masya Allah gimana? Ya boleh saja, cuma yang paling utama adalah berdasarkan dalil itu mengucapkan Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Biasanya gitu ya kalau di video-video itu ya. Oke. Tapi yang dianjurkan dalam hadis itu adalah mengucapkan takbir. Termasuk saat melihat hilal. Jadi awal bulan maksudnya. Melihat hilal itu juga ada hadisnya, kita dianjurkan untuk bertakbir. Termasuk juga saat menjawab muadzin. Kita kan disunahkan kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita ngulang ya, mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk juga selesai sholat. Nah, ini kan sudah terkenal ya, kalau selesai sholat kita ini dianjurkan mengucapkan zikir, diantaranya mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali atau 10 kali atau 20 kali, tergantung mana yang mau dirutinkan. Termasuk juga saat menyembelih kurban. Nah, ini juga dianjurkan takbir, Bismillahi Allahu Akbar, baru kemudian menyembelih kurbannya. Bahkan ada riwayat juga anjuran takbir saat mau tidur. Nah, di samping membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ada juga anjuran membaca takbir saat mau tidur. Bangun tidur juga demikian, ada anjuran membaca takbir. Di samping membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kita juga membaca takbir Allahu Akbar.
Termasuk takbir bisa digunakan saat takjub dengan sesuatu. Jadi heran dengan sesuatu yang luar biasa, kita mengungkapkannya dengan takbir Allahu Akbar, itu benar. Ya, para sahabat itu banyak yang mengucapkan takbir saat melihat sesuatu yang menakjubkan atau yang membuat terpesona, ya. Termasuk juga saat mendengar berita gembira. Misalnya anak lahir, Allahu Akbar. Anak ada berita lulus, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada kerabat yang sakit kemudian sembuh, Allahu Akbar. Boleh, saat ada berita gembira. Termasuk ada anjuran takbir adalah saat kebakaran. Jadi ada kebakaran itu zikirnya adalah Allahu Akbar. Nah, ini yang saya kumpulkan dari sejumlah dalil, ya. Momen-momen di mana kita ini disunahkan untuk bertakbir. Dan bertakbir itu adalah zikir yang sangat penting. Demikian pentingnya sampai-sampai sholat pun itu tidak diterima jika tidak dibuka dengan takbir. Nah, yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Itu kan pembuka sholat sebenarnya. Jadi orang sholat walaupun dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Baqarah, lawama sholatnya, tapi kalau tidak diawali dengan Allahu Akbar, sholatnya tidak diterima. Karena takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat. Namanya rukun berarti tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami sebenarnya makna takbir itu apa. Karena sering sekali kita baca, selalu kita amalkan, maka wajib bagi kita untuk mengkaji maknanya. Kita bahas secara bahasa dulu. Apa itu makna takbir? Secara bahasa. Secara bahasa, makna takbir itu adalah Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Nah, karena perkiraannya sebenarnya Allahu Akbaru min kulli syai'in. Lafadznya kira-kira begitu. Nah, dalam bahasa Arab itu ada konsep namanya isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil adalah sebuah kata sifat yang menunjukkan makna paling atau lebih. Nah, biasanya polanya adalah af'alu. Contoh misalnya, kata Hasan itu maknanya baik. Kalau diubah ke pola af'alu menjadi ahsanu, itu maknanya adalah paling baik atau lebih baik. Ya. Contoh lagi, kata sohir. Sohir itu maknanya kecil. Kalau diubah ke pola af'alu menjadi asgharu, maknanya paling kecil atau lebih kecil. Ya. Jamil misalnya, cantik. Kalau diubah ke pola af'alu menjadi ajmalu, maknanya paling cantik atau lebih cantik. Nah, sama dengan kata kabir. Kabir itu maknanya besar. Ketika diubah ke pola af'alu, maknanya menjadi paling besar atau lebih besar. Kapan kita menerjemahkan paling atau lebih? Kita menerjemahkan paling itu jika tidak ada pembanding. Kita terjemahkan lebih kalau ada pembanding. Jadi misalnya kita mengatakan Ali akbaru min Zaid. Maka terjemahannya Ali lebih besar daripada Zaid. Ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembanding, misalnya Ali akbarun nas, maka kita terjemahkan Ali adalah manusia yang paling besar. Nah, gitu ya. Itu kapan terjemahkan paling dan lebih itu seperti itu. Nah, akbaru di sini, Allahu Akbar di sini, menariknya secara bahasa mungkin dipahami dua-duanya. Bisa diterjemahkan paling, bisa diterjemahkan lebih. Nah, kalau diterjemahkan paling, ini yang paling populer, berarti Allahu Akbar diterjemahkan Allah yang paling besar. Kalau diterjemahkan lebih, berarti perkiraannya adalah Allahu Akbaru min kulli syai'in. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Nah, itu makna bahasanya kira-kira seperti itu ya. Hanya saja kalau disebut Allahu Akbar itu jangan membayangkan fisik. Karena yang dimaksud bukan fisik. Gitu ya. Dan umum sifatnya. Umum sifat. Jadi nanti saya terangkan maknanya. Jadi yang dimaksud dengan akbar di sini itu jangan membayangkan fisik. Karena
penjelasan para ulama ketika disebut Allah Maha Besar itu adalah maksudnya adalah Allah itu agung. Ya, jadi keagungannya, sifat keagungannya. Di surat di tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa kabbirhu takbira, besarkanlah Allah, itu maknanya adalah azimhu wa ajillahu, agungkan dia dan muliakan dia. Nah, itu maksud dari Allahu Akbar secara bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas secara detail. Sebenarnya kandungan makna apa saja yang terdapat pada kata Allahu Akbar, dan sebenarnya makna apa yang hendaknya kita hayati saat kita mengucapkannya. Ya, jawabannya adalah saat kita mengucapkan Allahu Akbar, di antara maknanya adalah kosongkan hati dari semua urusan dunia dan hadirkan ingatan hanya untuk Allah saja. Itu makna Allah Akbar. Jadi Allah yang paling besar dalam hatiku, maknanya kosongkan hati dari semua urusan dunia dan hadirkan ingatan untuk Allah saja. Nah, karena itulah kita diwajibkan untuk mengucapkan takbir saat memulai sholat. Karena saat kita memulai sholat itu Allahu Akbar itu harus siap untuk menjadikan Allah yang paling besar dalam hati kita. Tidak boleh ada urusan dunia yang lebih besar di dalam hati kita. Kalau kita dikasih sakit oleh Allah, maka kita harus mengecilkan sakit itu. Kecil sakit itu, Allah yang lebih besar, gitu ya. Kalau kita dikasih masalah rumah tangga misalnya, kecil, masalah rumah tangga itu kecil, Allah yang paling besar. Kalau kita dibuat risau gara-gara urusan utang misalnya yang belum lunas, maka Allahu Akbar, Allah yang lebih besar, urusan utang itu kecil. Atau kita diuji dengan ngutangi orang tapi nggak balik-balik, itu juga tidak usah dibesarkan. Saat sholat dikecilkan saja semuanya. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Kalau misalnya ada masalah, bertengkar dengan orang, ada hubungan yang tidak baik, yang mengganggu pikiran, maka kecilkan saat sholat. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Bukan urusan pertengkaran saya dengan makhluk. Kalau misalnya sedang diuji, kena kasus hukum misalnya, entah dikasuskan atau memang beneran karena melakukan kesalahan, dan itu merisaukan hati, maka Allahu Akbar, Allah yang lebih besar, Allah yang paling besar. Semua itu adalah kecil. Sedang berbisnis, lalu kemudian dikasih rugi, risau, galau, Allahu Akbar. Saat sholat dibuat kecil. Masih muda misalnya, terkena masalah cinta misalnya, kasih yang tak sampai misalnya, tidak usah dibesarkan. Allahu Akbar, Allah yang paling besar di dalam hatiku. Bahkan harus sampai level bahwa kita sendiri itu harus merasa kecil, rendah, hina di hadapan Allah. Karena kadang-kadang orang itu kan bisa mengecilkan semua hal kecuali egonya sendiri. Kadang-kadang begitu ya. Nah, ini dalam sholat pun harus dikecilkan ego itu. Orang itu kadang meremehkan urusan harta, urusan urusan keluarga, urusan pertemanan, tapi masalah ego itu kadang nggak bisa ditawar sama sekali. Ini artinya orang yang masih membesarkan egonya. Ini diajarkan supaya dikecilkan, dihinakan, direndahkan saat sholat. Allahu Akbar, ya Allah, saya ini kecil, saya ini hina, saya ini tidak berharga. Allah, Engkau kuasa untuk membinasakan saya, Engkau kuasa untuk melenyapkan saya, bahkan kehadiran saya pun nggak ada untung ruginya bagi Engkau sama sekali. Nah, itu mengecilkan diri itu kayak begitu. Karena di Quran kita diajari ayat-ayat yang banyak semacam itu. Allah itu kuasa untuk melenyapkanmu terus diganti dengan kaum yang lain yang lebih soleh. Kuasa Allah itu. Makanya nggak usah merasa punya bargaining position di hadapan Allah. Jangan merasa punya posisi tawar, ya. Sungguh tidak pantas seorang hamba itu kemudian ketika diuji Allah bilang, ya Allah, saya lo sudah sholat, saya itu sudah sedekah, kok dikasih gini sih lo? Emang siapa kita ini, gitu loh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Kita harus merasa hina, dan itu latihannya adalah saat mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini rahasianya kenapa ini diperbanyak dalam sholat. Karena
kita saat sholat itu kan jarang sekali atau sangat sulit sekali bisa konsentrasi mulai awal sampai akhir. Itu kan sangat sulit itu ya. Itu hanya level-level yang sudah sangat tinggi yang bisa mencapai level itu. Di awal takbir bisa khusyuk banget, bisa konsentrasi penuh. Begitu sudah membaca sampai sekian lafaz, mengalir pikiran, ya kan? Teringat hal-hal yang mau macam-macam gitu kan. Akhirnya baru sadar itu bahkan menjelang ganti gerakan gitu ya. Nah, makanya diperbarui lagi. Begitu sudah selesai, Allahu Akbar lagi, mau rukuk itu ya. Itu memperbarui lagi semangat untuk menjadikan Allah yang paling besar, supaya janganlah ingatan duniawi kita itu mendominasi dalam sholat kita. Nah, gitu ya. Setiap gerakan kan gitu. Rukuk mungkin awalnya bisa khusyuk, terus mengalir lagi pikiran, urusan planning kita yang belum selesai, ya. Urusan rencana-rencana kita itu kadang muncul di situ itu. Ya, lalu kemudian begitu ganti gerakan mengingat Allah lagi. Dulu itu sebenarnya pada saat awal-awal sholat, setelah rukuk menuju i'tidal itu takbir juga, Allahu Akbar juga ya. Ya, tapi kemudian ketika terjadi peristiwa Abu Bakar itu terlambat sholat, kemudian beliau itu nyusul sholat dan bersyukur, alhamdulillah ternyata saya belum telat. Nah, setelah itu kemudian digantilah bacaan itu menjadi Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Makanya jadi sunnah terus sampai hari ini, gitu ya. Asalnya sebenarnya takbir terus gitu ya. Nah, tapi ada momen tertentu yang diganti Sami Allahu liman hamidah. Insya Allah kita bahas di pembahasan khusus i'tidal nanti ya, supaya lebih dalam lagi. Oke, jadi intinya saat kita takbir itu kita melatih jiwa untuk mengecilkan segala sesuatu selain Allah. Apapun yang bisa memberi unsur menyibukkan kita untuk mengingat Allah harus kita lupakan dan kita kecilkan. Apapun hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, kita singkirkan dan kita ganti dengan mengingat Allah. Apapun yang bisa membuat kita menunda untuk mengingat Allah, kita singkirkan, kita ganti dengan mengingat Allah. Apapun yang menghalangi kita untuk mengingat Allah juga disingkirkan. Nah, karena itulah ada beberapa riwayat Rasulullah itu tidak suka sholat dalam keadaan memakai baju yang bergambar. Nggak suka. Karena pernah Rasulullah itu pakai baju bergambar terus kemudian memperhatikan gambarnya jadinya. Ya. Terus Rasulullah selesai sholat kemudian bilang, ini pakaian membuat perhatian saya jadi teralihkan. Berikan kepada fulan, berilah saya pakaian yang tidak bergambar. Makanya dalam sholat itu ada fikih yang dianjurkan dalam sholat itu pakai baju-baju yang polos, baju-baju yang kira-kira tidak mengalihkan perhatian. Ya. Nah, kadang-kadang kan memang mengganggu sekali. Kalau misalnya kita sholat terus di depan itu ada orang pakai kaos, belakangnya ada tulisan. Tulisannya macam-macam ya. Apalagi kalau tulisannya itu ngambil dari belakang truk itu, waduh nggak enak itu isinya ya kan. Isinya itu kan ya Masya Allah, ku tunggu jandamu. Wah itu kan nggak enak ya kalau saat sholat kemudian kita baca tulisan kayak begitu itu ya. Nah, oke. Jadi semua hal yang sifatnya ilha itu akhirnya diperintahkan supaya dihilangkan saat sholat, supaya fokus ingatan kita itu hanya kepada Allah saja. Ini makna yang pertama dari Allahu Akbar. Makna yang kedua adalah kita saat membaca Allahu Akbar itu, kita itu mensucikan Allah dari persangkaan bahwa makhluk itu bisa mengetahui hakikat Allah. Ya. Dengan kata lain saat mengucapkan Allahu Akbar, kita itu dalam hati itu kita tanamkan sebuah perasaan Allah itu jauh lebih agung, lebih sempurna, lebih hebat dari segala bayangan, fantasi dan perkiraan apapun yang kita pahami tentang Allah. Nah, itu makna Allahu Akbar. Jadi jangan membayangkan Allah itu seperti bayangan-bayangan manusia yang digambarkan mirip seperti manusia, itu ya. Allah lebih agung dari itu. Tidak sama dengan manusia. Ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan
dengan Allah. Nah, orang-orang yang tidak mengerti ajaran ini, ya buat patung-patung gitu ya, jadi mirip seperti manusia. Ya, kira-kira kalau yang buat patung itu singa, ya mungkin gambarkan Allah kayak singa, jadinya gitu ya. Nah ini karena yang buat patung adalah manusia, jadi digambarkan kayak manusia. Apalagi di budaya Yunani, itu kalau menggambarkan dewa-dewa mereka itu sifat-sifatnya mirip manusia. Zeus ya selingkuh, terus punya anak dengan manusia kan gitu ya. Cara mereka menggambarkan Tuhan itu dengan menyamakan dengan kehidupan manusia. Nah ini maha suci Allah dari semacam itu. Saat mengucapkan Allahu Akbar, kita bayangkan Allah itu maha sempurna, paling agung, paling mulia, yang mustahil bagi akal kita untuk bisa mengetahui hakikatnya. Nah di sini kita sekarang jadi perlu sedikit mendalami tentang beberapa prinsip pengetahuan tentang Allah itu. Jadi sebenarnya bagaimana saya ilmu tentang Allah atau ilmu ma'rifatullah itu? Ilmu ma'rifatullah itu prinsipnya bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ada yang bisa kita ketahui tentang Allah dan ada yang tidak bisa kita ketahui tentang Allah. Prinsipnya dibagi menjadi dua itu. Yang bisa diketahui tentang Allah itu apa? Yang bisa diketahui tentang Allah adalah satu, keberadaannya, eksistensinya, kauniyahnya, wujudnya. Bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, Allah itu realita, itu bisa diketahui. Dengan apa mengetahuinya? Mengetahuinya adalah dengan tanda-tanda, atau disebut dengan istilah ayat. Betul, Allah itu kita nggak punya kemampuan melihatnya. Tetapi kita bisa meyakini keberadaan Allah dengan tanda-tanda yang disebut dengan ayat, gitu ya. Dan ayat itu banyak. Tapi namanya ayat itu ya nggak mungkin ayat itu tidak menguji. Namanya tanda itu ya bisa menguji. Menguji itu artinya kalau orang itu memang niatnya salah, itu aja bisa aja membuat alasan untuk mengingkari tanda-tanda tersebut. Itu makna dari ayat semacam itu. Ada unsur ujiannya. Mungkinkah kita meyakini sesuatu tanpa melihatnya? Mungkin. Dalam hidup banyak sekali tuh. Kita yakin bahwa namanya kemauan itu ada. Padahal kita tidak pernah melihat atau mengindra kemauan. Tapi kita melihat tanda-tanda kemauan. Orang berjalan, orang diam, orang duduk, orang bekerja, itu kan tanda-tanda dia memiliki kemauan. Kita yakin yang namanya manusia punya akal yang berbeda dengan hewan. Nggak pernah melihat, tapi jejak akal itu kan banyak sekali. Ucapan, pemikiran, konsep, planning, itu kan jejak dari akal manusia. Nah ini yang nggak bisa diterima oleh saintis ya saat kebanyakan saintis hari ini tuh jadinya ateis karena memandang bahwa keberadaan sesuatu itu harus sesuatu yang bisa diindra. Ya, prinsipnya kan harus empiris gitu. Empirisnya kan harus diindra artinya. Kalau bisa diindra berarti nggak ada, gitu ya. Konsepnya di Barat kan semacam itu. Makanya kebanyakan jatuh ke jadi ateis. Ya, sebenarnya sudah banyak yang mengetahui kelemahan metode pemikiran semacam ini. Makanya digabung antara prinsip empiris dengan rasional, gitu ya. Jadi makanya biar menutupi celah kelemahan dari cara pikir empiris itu. Jadi Allah itu ada, keberadaannya bisa dibuktikan dengan tanda-tanda, dan itulah yang dimaksud dengan iman bil ghaib. Di Quran kan begitu ya. Di Quran itu Allah itu memuji hamba-hambanya yang soleh dengan sebutan dengan ayat yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni yang beriman secara gaib. Beriman secara gaib itu maknanya apa? Beriman secara gaib berarti tidak mengindra tapi meyakini keberadaannya, gitu ya. Kalau bisa mengindra sudah nggak disebut iman bil ghaib lagi. Dalam bahasa Arab kalau bisa mengindra disebut iman bil musyahadah, dengan menyaksikan langsung, gitu ya. Itu namanya iman bil musyahadah. Kita percaya surga itu ada, imannya bil ghaib, nggak pernah mengindra tapi meyakini itu ada berdasarkan berita dari nabi yang benar, dan nabinya kita buktikan itu benar berdasarkan cara fikir yang rasional. Nah, gitu ya. Jembatannya begitu untuk meyakini itu. Nanti kalau sudah tiba akhirat masuk sendiri surga, itu imannya sudah bil musyahadah, bukan lagi bil ghaib.
Nah, kalau imannya Nabi Adam itu saat di surga itu bil musyahadah, melihat sendiri gimana malaikat gitu ya. Anak turunnya ini imannya bil ghaib, karena nggak pernah melihat sendiri malaikat di langit, nggak pernah melihat surga, nggak pernah melihat neraka, nggak pernah diajak berbicara oleh Allah secara langsung kan gitu. Nah, dia jadi itu. Ini yang pertama. Yang bisa diketahui tentang Allah adalah keberadaannya. Yang kedua adalah yang bisa diketahui tentang Allah adalah sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah bisa diketahui, tetapi sifat-sifat Allah hanya bisa diketahui lewat wahyu. Artinya nggak boleh melalui perenungan akal, nggak boleh. Orang meskipun jenius, dia seorang filosof paling hebat, nggak bisa merenungkan sifat Allah dengan menyusun premis-premis terus disimpulkan dengan cara pikir silogisme, nggak boleh itu. Akan tersesat kalau begitu. Yang bisa hanya pakai wahyu aja. Jadi kita kenal Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha memaksa, Allah itu maha mengatur, Allah itu maha memberi, Allah itu maha pengampun. Itu dari dalil. Gitu ya. Nah, kalau nggak pakai wahyu, orang itu sering tersesat. Seperti beberapa saintis yang memang nggak kenal wahyu itu kan, kalau melogikakan Allah itu kan caranya begini. Sebentar, saya mau percaya Tuhan, tapi Tuhan itu kan katanya maha baik, ya, dan maha kuasa. Tapi kalau kita lihat hari ini ada misalnya bencana tsunami atau gunung meletus misalnya. Kalau memang Tuhan maha kuasa, kenapa kok Tuhan tidak mencegahnya? Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa kok membiarkan adanya penderitaan? Nah, ini kan cara mengenal Tuhan dengan akalnya itu loh, nggak pakai wahyu, tersesat akhirnya. Akhirnya kesimpulannya berarti Tuhan tidak ada. Karena kalau Tuhan mestinya bisa mencegah penderitaan gitu loh ya. Ini contoh orang yang mengenal Tuhan pakai akal, akhirnya tersesat. Tapi kalau pakai wahyu bisa paham, oh ternyata Allah membuat bencana itu adalah bagian dari sifat Allah, fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang dikehendakinya. Di Quran juga dikatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terkait perbuatannya, tapi merekalah yang ditanya. Itu kan sifat Allah itu. Kita bisa kenalnya dengan wahyu itu kayak begitu. Terus dari mana kasih sayang Allah ketika memberikan bencana? Kasih sayang Allah ketika memberikan bencana adalah orang yang mendapatkan bencana itu, maka dia mendapatkan balasan surga. Nah, itu ya. Dia mendapatkan, seperti misalnya hari ini kalau kita melihat fakta penduduk Palestina kan sedih banget begitu ya. Tapi saya husnudzon, mudah-mudahan insya Allah orang-orang yang hidup di Palestina hari itu adalah yang dimaksud dalam hadis yang bunyinya begini. Ada hadis yang gini, menceritakan di akhirat nanti itu ada orang yang seumur hidup dikasih penderitaan oleh Allah. Lalu kemudian dia itu dicelupkan ke dalam surga dalam satu celupan, terus ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia pernah sengsarakah? Jawaban dia, enggak pernah ya Allah, enggak pernah sama sekali sengsara. Kenapa? Saking senangnya di surga itu sampai lupa semua penderitaan di dunia. Insya Allah ini saya berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji penjajahan di Palestina itu termasuk golongan yang kayak begini. Kan memang ada ya orang-orang yang kelihatannya hidupnya itu kok susah banget ya, mulai lahir sampai mati. Tapi ya seimbang dengan balasan Allah. Dikasih penderitaan, balasannya juga besar. Kayak orang dikasih buta misalnya. Kalau kita bandingkan dengan orang yang normal kan kasihan ya. Yang lain bisa melihat warna-warna seindah itu, pemandangan seindah itu. Yang ini nggak bisa, dunia hanya gelap gulita bagi dia seumur hidup. Ini di mana letak kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah adalah disebutkan dalam hadis, orang yang buta itu dijamin masuk surga selama dia bisa menerima kebutaannya tadi. Loh, kan enak toh? Buta itu dijamin masuk surga loh. Sudah termasuk orang yang sudah jelas penduduk surga ini. Selama dia bisa menerima itu seumur hidup ya. Kan beda dengan kita yang nggak jelas ini. Kita ini kan nggak jelas. Masuk surga kita harapannya, tapi kan nggak jelas, nggak ada jaminan kita. Nah, disitulah kasih sayang dan keadilan Allah. Ini mengenal Allah semacam ini kalau nggak pakai wahyu tersesat orang. Ya, jadi memahami kasih sayang Allah dengan sifat tegas Allah itu nggak bisa memahami. Allah itu maha penyayang, tapi juga bisa tegas. Kalau Allah sudah bersifat tegas itu ngeri banget. Makanya disebut dalam Al-Quran itu la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah. Nah, ini mengenal Allah dengan wahyu itu kayak begitu. Nah, ini yang bisa kita ketahui. Gitu ya. Oke.
Adapun yang tidak bisa diketahui atau mustahil diketahui tentang Allah adalah pertama, mustahil kita itu mengetahui rupa Allah, yakni karena kita memang tidak mungkin melihat Allah. Tidak bisa. Nah, karena sudah dinaskan dalam Al-Quran, di dunia ini diuji, kita hanya bisa mengenal Allah dari ayat-ayatnya, bukan melihat langsung. Nah, makanya di Al-Quran surat Al-An'am Allah berfirman, la tudrikuhul absar, tidak ada pandangan mata yang bisa menjangkau Allah. Sesoleh apapun kita, walaupun kita seorang nabi sekalipun, gak ada nabi yang bisa melihat Allah selama masih hidup di dunia. Makanya ada cerita di surat Al-A'raf, Nabi Musa itu pernah minta supaya bisa melihat Allah. Karena Nabi Musa itu kan bisa mendengar saat Allah berbicara. Terus pengen nambah itu, ya Allah, kalau bisa perlihatkan dirimu, saya pengen tahu gitu ya, penasaran. Terus oleh Allah dibilang, engkau nggak akan bisa melihatku wahai Musa. Perhatikan gunung ini. Gunung yang kau lihat itu, kalau aku membuka tabirku dan dia masih di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Tapi kalau enggak ada di tempatnya, berarti kamu enggak akan bisa melihatku. Lalu Allah kemudian membuka salah satu tabirnya, hancur lebur gunung itu sampai Nabi Musa pingsan. Begitu bangun langsung tawakut sekali, kemudian mengatakan, tubtu ilaika, saya bertobat padamu ya Allah. Jadi beliau itu merasa berdosa karena meminta supaya bisa melihat Allah. Surat Al-A'raf itu 143 ayatnya menceritakan Nabi Musa yang pengen melihat Allah, tidak bisa. Jadi dalam hadis itu diceritakan Allah itu punya 70 tabir, punya 70 penutup yang semuanya terbuat dari cahaya. Yang andaikan disingkap satu penutup saja, maka akan terbakar seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi nggak bisa. Jadi memang kita tidak dikasih kemampuan untuk melihat Allah. Ya, kita harus tahu diri lah ya. Jangankan melihat Allah, melihat makhluknya Allah aja lo nggak sanggup, ya kan? Melihat matahari coba ya. 5 menit aja, kira-kira gimana itu ya? Mampu nggak mata kita? Kan nggak bisa itu. Ya, nggak bisa. Jadi makhluknya Allah aja nggak sanggup, apalagi melihat Allah yang maha sempurna, nggak bisa. Nggak dikasih kekuatan. Itu sudah ayat dari Allah bahwa kita memang mustahil bisa melihat Allah selama di dunia. Barulah di akhirat nanti kita dikasih kekuatan untuk bisa melihat Allah. Karena sudah selesai ujian, di akhirat itu negeri balasan. Makanya melihat Allah itu bagian dari balasan dari perbuatan kita. Dan Masya Allah, anugerah tertinggi di akhirat itu adalah bisa melihat Allah. Karena semua kenikmatan surga itu, nanti kalau dibandingkan melihat Allah, maka seluruh kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya. Jadi nanti orang itu di surga bersenang-senang, makan, minum sama istrinya, bercanda dan lain sebagainya. Lalu kemudian satu kali dalam satu pekan Allah itu menampakkan diri kepada penduduk surga. Begitu semuanya melihat Allah, lupa semua kenikmatan tadi karena kagum dengan keindahan Allah. Nah, itu ya, nanti di akhirat itu dikasih nikmat semacam ini. Kata Nabi, innakum ya satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian nanti di akhirat akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Nah, jadi maksudnya jangan membayangkan Allah seperti bulan, bukan. Maksudnya kejelasannya, dari sisi jelasnya itu bisa melihat seperti manusia melihat bulan itu. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak mungkin diketahui tentang Allah adalah hakikatnya. Nggak akan bisa itu. Sejenius apapun akal manusia tidak akan pernah menjangkau hakikat Allah. Karena itu ada riwayat, ini unik banget. Ada riwayat nanti di akhirat saat hari penghisapan itu, orang-orang beriman itu nanti akan salah identifikasi. Salah identifikasi saat Allah menampakkan diri. Gitu ya. Jadi 2 kali Allah menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda nanti di akhirat itu. Yang kali pertama itu nggak dikenal orang-orang beriman, yang kedua baru kemudian dikenal. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan berarti Allah itu mengenalkan diri di dunia itu sangat terbatas, tidak yang benar-benar sampai hakikatnya bisa diketahui hamba, sebagai ujian, gitu ya, sebagai ujian. Karena nanti di akhirat itu setiap orang itu akan mengikuti Tuhannya masing-masing. Jadi nyembah Nabi Isa itu nanti ada satu malaikat yang ditugasi merupakan diri sebagai Nabi Isa, terus nanti akan diikuti penyembah Nabi Isa itu, karena merasa itu Tuhannya. Nanti digiring
menuju ke neraka, gitu ya. Nanti yang menyembah Uzair ya, itu juga nanti malaikat ditugasi rupanya seperti Uzair. Kemudian diajak digiring menuju ke neraka. Yang nyembah patung juga demikian, yang nyembah Zeus, yang nyembah Brahma, yang menyembah Wisnu, menyembah Siwa. Pokoknya yang tuhan-tuhan selain Allah itu semuanya nanti akan ada malaikat khusus yang ditugasi Allah untuk menyerupakan diri sehingga kemudian akan diikuti oleh orang-orang yang menyembahnya di dunia. Nah, orang yang menyembah Allah ketika muncul Nabi Isa yang mengaku sebagai Tuhan dan sebagainya, nggak mau ngikuti, Tuhan kami bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu. Jadi sampai kemudian Allah yang benar menampakkan diri pada mereka, tapi tidak dengan rupa yang hakiki, itu nggak dikenal, nggak kenal. Sampai muncul dengan bentuk yang dibayangkan oleh mukmin ketika di dunia, barulah mengenalnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seorang mukmin di dunia itu ketika membayangkan Allah sesuai dengan kemampuannya, maka itu sudah benar. Ya, berdasarkan dalil yang ada itu. Kalaupun salah, maka insya Allah itu termasuk yang dimaafkan. Seperti yang dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi meriwayatkan doanya orang mukmin ya. Wahai Tuhan kami, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya, termasuk salah ketika mempersepsikan Allah selama dasarnya adalah dalil yang benar. Sampai hari ini kan mau ada ada perdebatan itu ya tentang sifat-sifat Allah yang sifatnya dalam-dalam itu. Yang pertama mempersepsikan harusnya begini bayangan kita terhadap Allah. Yang satunya harusnya begini terhadap Allah. Ini justru kalau menurut saya adalah membenarkan hadis Nabi yang menunjukkan orang beriman nanti di akhirat itu sempat keliru identifikasi terhadap Allah. Karena memang di dunia ini tidak diberi pengetahuan yang sampai level memahami hakikat. Ya, jadi ini aspek yang harus kita tanamkan saat mengucapkan Allahu Akbar, yakni Allah lebih besar, lebih agung, lebih sempurna dari persepsi dan bayangan apapun yang kita miliki tentang Allah. Begitu ya. Ya, jadi ini yang mari saya mengajak panjenengan semuanya untuk mulai dipraktekkan, dihayati dalam setiap mengucapkan takbir dalam sholat-sholat kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.